حمدنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Melanjutkan masih membahas seputar haji ya, begitu juga umrah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan seputar tawaf. Kita akan membahas pada malam hari ini insyaallah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam ibadah tawaf dan kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wajibatu tawafi samaniyatun. Wajib-wajibnya tawaf ini ada 8. Yang pertama adalah satrul aurah, yaitu wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Wa taharatul hadasi wan najas, dan suci daripada hadas, yaitu hadas kecil maupun hadas besar, wan najas, dan suci daripada najis. Nah, sehingga misalnya ketika pertengahan tawaf orang sebagian auratnya terbuka, maka jika langsung ditutup seketika, tawafnya dianggap tetap sah. Seperti kalau orang ketika sholat kemudian kena angin atau lain sebagainya, auratnya terbuka dan segera ditutup, maka itu masih melanjutkan ibadah sholatnya. Kemudian masalah toharatul hadas, suci daripada hadas, nah ini juga penting untuk diperhatikan, sehingga ketika tengah-tengah perjalanan tawafnya dia ternyata dia hadas, maka dia pergi untuk mengambil wudhu, mengangkat hadasnya lagi, dan melanjutkan daripada tawafnya tadi itu. Tidak mengulangi dari awal, melainkan apa? Melanjutkan sisa daripada tawaf yang dia kurang lakukan tadi itu. Meskipun sebetulnya ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika pertengahan dia tawaf hadasnya wudunya batal, maka ada pendapat yang ulangi dari awal, dari nol lagi. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i enggak, yaitu hanya meneruskan apa yang kurang daripada putarannya tadi itu. Nah, kemudian juga bagaimana misalnya di matof, di tempat tawaf tadi itu banyak kotoran-kotoran burung misalnya, dan sulit kiranya untuk dihindari, maka syariat menyatakan hukumnya dimaafkan. Jadi misalnya ketika dia tawaf, ini kemana-mana misalnya ya, banyak kotoran burung. Nah, ini di zaman dulu ini sebetulnya. Banyak kotoran burung dan sulit untuk dihindari. Mau ke kanan, mau ke kiri, ya semesti keinjek najis tadi itu, maka dinyatakan oleh para ulama itu termasuk dima'fu, yaitu dimaafkan najis, tapi dia dimaafkan dan ibadah tawafnya tetap dinyatakan sah. Nah, yang perlu diingat ada di sini banyak daripada orang yang menganjurkan, ketika ulama yang menganjurkan bahwa ketika orang itu ibadah haji atau umrah kemudian dia tawaf, maka dalam wudunya mengikuti mentaklid mazhab di luar mazhab Imam Syafi'i, seperti di mazhab Imam Malik, sehingga ketika dia tersentuh tanpa sengaja dengan seorang wanita yang ajnabiyah, wudunya tidak serta-merta menjadi batal jika tanpa adanya unsur kesengajaan. Nah, tapi yang perlu diingat, ketika orang mentaklid, namanya itu apa? Taklid. Taklid itu mengikuti mazhab di luar daripada mazhabnya. Misalnya mazhab kita ini mazhab Imam Syafi'i. Kemudian dalam kasus tertentu kita ngikut pada mazhab lain. Sebetulnya itu tidak dianjurkan, tapi dalam kondisi mendesak. Nah, dalam kondisi mendesak, dilihat dulu ada pendapat yang lain enggak yang masih di dalam lingkup mazhab Syafi'i. Ada enggak? Kalau masih ada, ya ngikuti pendapat itu. Berarti kita tanpa keluar daripada pagar mazhab Imam Syafi'i. Namun jika diharuskan demikian karena kondisi yang mendesak, maka hukumnya boleh, enggak ada masalah untuk mentaklid daripada mazhab di luar mazhab Imam Syafi'i. Namun
dengan catatan pengikutan madhabnya itu harus secara keseluruhan. Misalnya, dia dalam pembatalan wudhu itu mau ngikut di dalam madhab Imam Malik, maka tata cara berwudhunya pun harus dengan tata cara berwudhunya Imam Malik, sehingga menggosok itu hukumnya wajib, ya. Padahal kalau dalam madhab Syafi'i berwudhu kemudian menggosok area wudhu hukumnya sunnah, tapi dalam madhab Imam Malik itu keharusan. Kemudian di dalam madhab Syafi'i misalnya membasuh sebagian rambut atau sebagian daripada area kepala, sebagian, meskipun setetes dalam madhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Namun dalam madhab Imam Malik tidak boleh. Harus goslu jami' ros, harus membasuh semua area kepala. Sehingga ketika orang mau mengikuti pembatalan wudhu itu Imam Malik, maka sepaket wudhunya pun juga harus tata cara dengan Imam Malik. Sehingga nggak bisa talfik, namanya itu talfik. Jadi mencampur aduk antara madhab. Jadi kayak prasmanan diambil yang enak. Wudhunya mengambil yang enak. Enak mana Imam Syafi'i atau Imam Malik? Imam Syafi'i. Imam Malik harus ngosok, kemudian harus kepala keseluruhan. Jadi tidak bisa. Wudhunya pakai Imam Syafi'i, pembatalannya pakai Imam Malik. Ini tidak bisa. Ini bahasa fikihnya itu talfik. Dia mencampur aduk antara madhab yang satu dengan madhab yang lainnya. Sehingga kalau ketika dia bertemu dengan Allah, loh, kamu kok tidak wudhu lagi, padahal bersentuhan sama perempuan, kesentuh perempuan, kesenggol misalnya, waktu tawaf. Iya ya Allah, saya ikut madhab Imam Malik. Imam Malik bakal ditanya, loh, apa betul lo Malik? Demikian. Enggak ya Allah, dia lo wudhunya tidak ikut caranya saya. Tidak tahu ini, tidak tahu ikut siapa ini. Loh, kamu ikut siapa wudhunya? Ikut Imam Syafi'i. Ditanya, wahai Syafi'i betul tak? Enggak ya Allah, dia pembatalannya ada ikut saya. Loh, akhirnya ikut siapa ini orang? Tidak jelas gitu ya. Imam Syafi'i tidak mengakui, Imam Malik pun tidak mengakui. Lah ikut siapa ini? Itulah akibat ketika dia mencampur adukan antara apa? Madhab tadi itu, dan itu tidak diperkenankan. Itu tidak diperkenankan. Makanya saudara-saudara kita di luar sana, ya, mereka ada yang demikian, yaitu mereka berdalih ngikut pada yang dalilnya sahih. Jadi nanti ikut Imam Ahmad bin Hambal, nanti dalam satu persoalan ikut Imam Malik, di Imam Syafi'i, loh, ya apa ini prasmanan, dipilih-pilih gitu apa bagaimana? Tidak demikian cara beragama. Ketika kita taklid pada satu madhab, maka kita memasrahkan pengikutan pelaksanaan syariat kita ini sebagaimana ijtihad beliau secara total, dan kita tidak keluar daripada madhab beliau kecuali pada kondisi-kondisi mendesak. Nah, seperti itu. Jadi harus menutup aurat, kemudian harus suci daripada hadas kecil, apalagi hadas besar, kemudian harus suci daripada najis. Kemudian itu 3 syarat yang pertama. Syarat yang keempat, tolong ambil ini ya, papan tulis ya, sama spidol apa itu. Yang keempat, waja'lul bait an yasarihi, menjadikan posisi Ka'bah itu di dalam tawafnya itu ada di sebelah kirinya dia. Nah, ini kita gambar insya Allah lebih jelas. Ya. Rasul tak di atas Bang. Nah, apa? Antum di sini enggak apa-apa sebetulnya. Oh, permanen.
Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya. Ketika orang tadi itu tawaf, syarat yang keempat adalah ja'lul bait an yasarihi. Dia jalan maju ke depan. Kemudian Ka'bah itu ada di sebelah kirinya dia. Jadi dia mengitari Ka'bah itu dalam posisi Ka'bah itu ada di mana? Di sebelah kirinya dia. Jadi misalnya ada orang mau anti mainstream ya, waduh, seorang maju ke sini. Saya tak maju ke sini, nabrak ya, lawan arus. Tidak sah apa? Tawafnya tidak sah. Kemudian tawaf ini harus maju ya ke depan. Misalnya orang atlet, ya, ya memang betul dia menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya, ya. Tapi yang lain maju, yang ini mundur, gitu ya, juga dianggap tidak sah. Jadi syarat yang keempat ja'lul bait an yasarihi, dia menjadikan Ka'bah itu ada di sebelah kirinya. Ada di sebelah kirinya. Meskipun dia jalan kaki atau dengan berkendara, naik mobil itu ya sekarang, seperti mobil golf itu, atau misalnya dia disuruh kursi roda atau digendong, sama caranya juga demikian. Syarat yang kelima, wal ibtida bil hajaril aswad, dia memulai tawafnya itu daripada apa? Daripada hajar aswad. Nah, ini disyaratkan sehingga sebelum orang tadi itu memulai tawafnya, ya, dan di tempat tawaf itu diberikan garis ya, dari hajar aswad itu sampai terus sejauh area masjid tadi itu. Jadi nggak usah khawatir, misalnya ada orang dia tadi itu ada di sini, nggak kelihatan hajar aswad, gitu ya, maka dia cukup melihat apa? Garis yang diberikan tadi itu, dipastikan dirinya sebelum tawaf tidak ada bagian daripada dirinya yang melewati garis atau melewati daripada apa? Area hajar aswad. Karena misalnya orang memulai tawaf bukan dari sini, tapi dia dari sini. Misal dia masuk ke masjid, kemudian tawaf dari sini. Maka muternya dia ini sampai ke sini nih enggak dihitung. Sama sekali tidak dihitung. Barulah ketika dia dengan seutuh badannya melewati sini hajar aswad, barulah start ini. Ya, dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau misalnya orang jalan dari sini, ya, maka ini masih belum dihitung. Masih belum dihitung. Sampai dia tadi itu melewati hajar aswad dengan seluruh tubuhnya dengan niat tawaf, itulah baru dimulai permulaan daripada tawaf. Wasadis muhadzatuhu, kemudian disyaratkan dia tadi itu memulai tawafnya ya sejajar dengan hajar aswad, dalam artian bijami ibadani, dengan keseluruhan badannya. Nah, seperti tadi itu yang dijelaskan, maka tidak boleh misalnya kakinya ini yang satu sudah apa? Misalnya ini kaki, ya, kakinya yang satu sudah melewati hajar aswad, yang satu belum. Maka ini tidak boleh. Karena disyaratkan itu apa? Dia memulai daripada tawaf tadi itu dengan seluruh tubuhnya sejajar dengan hajar aswad atau lebih mundur daripada itu. Kalau lebih maju tidak boleh. Kalau lebih maju apa? Tidak boleh, tidak dihitung. Misalnya dia kayak gini, ya, maka putaran pertama tidak dihitung. Karena dia tidak memulai sejajar dengan hajar aswad. Gitu ya. Kemudian wa kaunuhu sab'an, hendaknya berputarnya tadi itu sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Misalnya ada orang ragu, waduh ini saya 5 apa 6 apa 7 ya, maka diambil yang paling sedikit. Diambil yang paling sedikit. Bahkan misalnya kalau ada orang dia sudah 6 kali putaran ya, ke-7 putaran terakhir itu kurang 1 jengkal, kurang 1 langkah untuk melewati hajar aswad,
Lah kok dia berpaling? Tawafnya tidak sah nih. Tawafnya tidak sah karena belum lengkap berapa kali? Jadi sudah melewati Hajar Aswad, baru dia diyakinkan 7 kali, maka baru dinyatakan dengan yakin sah tadi itu tawafnya. Kalau dia ada keraguan tadi itu ya diambil yang paling sedikit. Tapi kalau keraguan itu dirasakan setelah dia selesai. Setelah dia selesai, wes habis tawaf, dia oke-oke aja maksudnya ya dia 7 kali gitu ya di pikirannya dia. Kemudian waktu sampai hotel misalnya dia ragu, maka keraguan ini tidak mengubah keabsahan tawafnya tadi itu. Sebagaimana dalam ibadah yang lain, misalnya dalam berwudu. Ketika orang tengah-tengah wudu, dia ragu, saya sudah basuh tangan apa belum? Maka sekarang dibasuh, kan gitu. Tapi kalau selesai wudu baru kepikiran, anak tadi enggak. Maka wudunya tetap dinyatakan sah kalau ragu ya. Tapi kalau yakin ya wajib ngulangi. Ini enggak, bimbang dia. Maka wudunya tetap dianggap sah. Karena biasanya orang itu kalau berwudu dan biasanya dia kalau berwudu pasti membasuh tangan kan, maka dianggap sah. Tawafun demikian. Kalau keraguan itu muncul setelah faragh, setelah selesainya tawaf, dia sudah berpaling, baru muncul keraguan, maka keraguan itu tidak mempengaruhi, gitu ya. Tapi kalau baru misalnya selesai itu dia masih di situ dia bimbang, maka ditambahin. Kalau misalnya gini, ketika dia tawaf, kemudian dia merasa itu sudah selesai, namun ada yang ngasih info sama dia, loh mas, kamu kurang sekali loh. Padahal dia yakinnya berapa? Sudah 7. Tapi ada yang ngasih info, loh, enggak saya sudah 7, perasaan, enggak, kamu masih 6 kali. Maka urusan tawaf disunahkan dia untuk menambahi. Ini berbeda halnya dengan sholat ya, berbeda halnya dengan sholat. Kalau di sholat, misalnya ada yang ngingetin kita tidak wajib ngikutin dia. Bahkan kita harus mengambil dengan keyakinan kita sendiri. Kecuali kalau nanti yang mengingatkan kita orang banyak sekali. Kalau bahasa fikihnya itu ya blugh adadat tawatur, banyak sekali puluhan orang menegur kita, mengingatkan kalau kita keliru. Nah, itu baru kita ambil pendapatnya. Gitu ya. Kalau cuma satu orang dalam sholat ya, tidak kita ambil. Loh kamu kurang 1 rakaat, tidak ada. Yang penting selama dia meyakini, merasa dalam hatinya itu sudah lengkap, maka itu cukup. Namun kalau di dalam tawaf, enggak. Meskipun cuma 1 orang, dan dia meyakini ini sudah 7, tetap sunnah untuk ditambah. Kenapa demikian? Ada perbedaan antara sholat dan tawaf, karena at-tawafu la yabtulu biziyadah. Karena tawaf itu, kalau misalnya kelebihan, misalnya tawafnya 8 kali, misalnya, tawafnya itu tidak jadi batal. Berbeda dengan sholat. Sholat kalau rakaatnya kelebihan, ini bisa menjadi batal. Makanya tadi itu, kalau dia mantap sudah sempurna dan ada orang satu misalnya ngasih info kalau dia sholatnya kurang, dia tidak wajib ambil perkataan orang itu. Kenapa? Karena resiko justru. Kalau ternyata kebanyakan, dia sudah mantap 4, ditambah 1 5, tambah tidak sah, tambah batal. Jelas insya Allah perbedaannya. Sehingga karena tawaf itu kalau kelebihan tidak batal, maka sunnah ditambahi. Sholat kelebihan batal, maka dia tidak wajib mengikuti pendapat itu kalau sholat, kecuali kalau apa? Yang menegur ya blugh adadat tawatur atau jumlahnya banyak, maka baru diambil pendapat tersebut. Kemudian tawaf ini tidak dimakruhkan di waktu dimakruhkannya sholat yang ada 5 waktu itu. Adapun tawaf tidak dimakruhkan. Ulama berpendapat, kenapa sih kok waktu tawaf itu disunahkan apa? Ka'bah itu di sebelah kirinya, kan jalan gitu ya. Jalan, Ka'bah itu ada di sebelah kirinya. Karena letaknya hati itu ada di kiri, ya supaya hikmah di balik itu apa? Supaya posisi Ka'bah itu lebih dekat dengan
hatinya tadi itu. Supaya Ka'bah lebih dekat dengan hatinya. Jadi Ka'bah itu arah hatinya gitu. Wa kaunuhu dakhilal masjid. Kemudian syarat yang berikutnya, pelaksanaan tawaf ini harus dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Pokoknya di area Masjidil Haram, mau dia di lantai dasar, mau dia di lantai atas, bahkan posisi Ka'bah ada di bawahnya, itu nggak ada masalah. Karena sebetulnya yang dinamakan Ka'bah itu adalah ya bangunan Ka'bah tersebut dan sampai menjulang tinggi. Misalnya ada orang anti mainstream, Ka'bah naik helikopter di atas dia. Tapi di dalam masjid ya. Ka'bahnya di bawah, tapi dia mengelilingi Ka'bah, ya sah. Sah. Sebagaimana orang tawaf ada di lantai atas Masjidil Haram, maka itu juga sah. Sekalipun Ka'bah ada di bawahnya. Tapi ulama menyatakan makruh kalau tawafnya itu di luar daripada area matof. Sebetulnya selama itu ada di masjid, meskipun itu tidak di area matof, sah-sah saja. Tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena sebagian ulama menyatakan tidak sah kalau ada di situ. Ya. Dan masjid ini diluaskan beberapa kali ya oleh Nabi Muhammad, terus oleh Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Utsman diluaskan lagi. Masa Ibn Zubair diluaskan lagi. Kemudian masa Al-Walid bin Abdul Malik diluaskan lagi. Kemudian masa Mansur, masa Al-Mahdi. Kemudian masa Khalifah Ma'mun. Kemudian setelah itu tetaplah sampai zaman sekarang ini. Jadi tawafnya itu harus ada di dalam masjid. Misalnya ada orang tawaf di luar masjid, beberapa ratus kilo itu berarti ya 7 kali putaran, maka tawafnya tidak sah. Kharijal bait, kemudian Ka'bahnya harus di luarnya Ka'bah. Jadi harus masih di area masjid ya. Juga namun harus di luar area Ka'bah. Misalnya orang dapat kesempatan masuk ke dalam Ka'bah, kemudian mutri Ka'bah di dalam Ka'bah 7 kali, maka tidak sah. Karena yang namanya tawaf itu apa? Kharijal bait, maksudnya di luar daripada Ka'bah itu sendiri. Wasyadirwan, dan syadirwan. Nah, syadirwan ini sebetulnya pada dinding Ka'bah itu ada yang seperti ini. Nah, ini dari sisi sampingnya ya. Nah, ini Ka'bah misalnya. Ini namanya syadirwan. Syadirwan ini apa? Ulama menjelaskan bahwa sebentar, saya tunjukkan ya. Ini kurang lebih syadirwan tuh ini. Jadi dia itu area pinggiran Ka'bah. Dan syadirwan ini perlu diketahui, kan saya tadi kan bilang apa? Ka'bah itu kan ya kotak itu sampai menjulang ke atas. Nah, syadirwan itu zaman dahulu itu area Ka'bah. Syadirwan zaman dulu itu area Ka'bah. Ka'bah ini kan singkat cerita pernah beberapa kali direnovasi ya, direnovasi. Nah, dulu zaman dibangun oleh Nabi Ibrahim, kemudian terjadi karena seiring waktu ya, seiring masa roboh, kemudian dikuatkan lagi sampai di zamannya Nabi SAW.
dikumpulkan untuk membangun Ka'bah ini dengan koin-koin yang dipastikan 100% kehalalannya. Sehingga ya kala itu singkat cerita yang terkumpul itu nggak sampai sebesar apa yang dibangun pada bangunan yang sebelumnya. Sehingga Syadzirwan ini memang bangunan Ka'bahnya kan segini ya. Tapi Syadzirwan ini juga Ka'bah. Padahal tadi kan disyaratkan syarat sahnya tawaf itu diantaranya apa? Khorijal baiti. Ketika tawaf tidak boleh ada area tubuhnya yang berada di dalam Ka'bah, kan gitu berarti ya. Sehingga misalnya kalau ada orang tawaf, kemudian dia ini, makanya ini perlunya ilmu ya. Dia tawaf sambil megang Ka'bah gini dan Syadzirwan ada di bawahnya. Misal ya, ini ada orang ini tawaf ya, dia sambil megang Ka'bah, tangannya panjang ini. Misalnya dia tawaf ya, kemudian tangannya ini sambil megangin Ka'bah. Padahal di bawahnya dia ada Syadzirwan, berarti tangannya dia ini selama tawaf masuk di area Ka'bah nggak? Masuk di area Ka'bah. Maka tawafnya tidak dianggap sah. Kenapa? Karena dia tawaf dan ada di antara area tubuhnya yang masuk daripada area Ka'bah tadi itu. Jelas di sini insya Allah ya. Nah, sehingga dikatakan khorijal bait, di luar daripada Ka'bah, wasyadzirwan, dan keluar daripada apa? Syadzirwan ini tadi, wal hijr, yakni hijr Ismail. Nah, perlu juga diketahui bahwa Ka'bah zaman dahulu itu dikatakan bentuknya bukan kotak seperti sekarang, melainkan seperti peluru. Ya. Ini pemandangan dari atas ya. Nah, dahulu itu seperti ini. Namun seiring waktu ya, akhirnya yang dibangun kembali itu bukan yang jenis demikian, melainkan apa? Melainkan yang kotak ini saja, yang dibangun sebagai Ka'bah. Padahal area Hijr Ismail ini ya, ini juga termasuk area Ka'bah. Untuk menandakan Hijr Ismail yang tidak bisa dibangun disempurnakan kala itu, maka dibangunlah dinding yang cukup tinggi ya, namun nggak sampai menjadi sebuah bangunan. Paham ini insya Allah ya. Nah, sehingga misalnya ada orang ini pantauan dari atas ini ya. Misalnya ini ada orang tawaf, harusnya kan dia ke sini, gitu ya. Lah ini enggak nyebal, biasa nyebal ini ya. Pikirnya ke orang-orang ruwet jauh-jauh ke sana, dia nyebal ke sini, seret. Apakah sah tawafnya? Tidak sah. Karena dia tidak mengitari Ka'bah seutuhnya, melainkan dia tawaf masuk ke dalam area Ka'bah tadi itu. Paham ya? Jelas ini insya Allah ya. Nah, di sini kan ini kan apa? Hajar Aswad ya. Kemudian di sini ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa? Letak Nabi Ibrahim dulu membangun Ka'bah. Maqam Ibrahim yang ada sekarang itu dulu letaknya bukan ada di situ, bid'ah itu. Itu bid'ah. Bid'ah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dahulu ya, Maqam Ibrahim itu melekat multasikon bil Ka'bah. Nempel sama Ka'bah. Maqam Ibrahim itu yang kuning itu loh. Itu dulu nempel sama Ka'bah, Maqam Ibrahim. Namun Sayyidina Umar bikin bid'ah karena beliau memandang ini bisa menimbulkan mafsadah inilah. Kalau orang tawaf ya, kemudian nempel di situ ada Maqam Ibrahim, ini orang semakin banyak muslimin, semakin banyak. Maka beliau berinisiatif untuk memundurkan Maqam Ibrahim itu yang pada asalnya nempel dengan Ka'bah, dimundurkan di posisi yang saat ini ada tadi itu. Jadi itu bid'ah ya, bid'ah daripada Sayyidina Umar bin Khattab, bid'atun hasanatun, tapi ya bid'ah yang bagus, bid'ah yang baik. Jadi demikian. Namun
ada pendapat daripada mazhab Syafi'i yang menyatakan seandainya orang ketika tawaf itu sebagian badannya masuk dalam Ka'bah dengan menyentuh syadirwan dan seterusnya tadi itu, ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan tawafnya tetap sah. Kenapa? Karena memandang mayoritas daripada tubuhnya masih di luar Ka'bah. Sekalipun ada yang masuk di area Ka'bah, tapi mu'dhamu badanihi, mayoritas daripada badannya masih ada di luar Ka'bah sehingga nggak ada masalah. Pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi pendapat kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i dinyatakan tidak sah. Ya, dinyatakan tidak sah. Jadi atau misalnya ketika orang tawaf, kemudian tangannya ini sambil apa? Masuk ke batu Hijri Ismail itu. Ya, yang letter U tadi itu. Barokah ya, sambil megang, sambil tawaf. Tawafnya nggak sah. Justru tawafnya apa? Tidak sah. Karena ada bagian daripada area tubuhnya yang ketika tawaf itu masuk ke dalam area apa? Ka'bah. Malah tidak sah jadinya ya. Juga jadi bukan justru menimbulkan fadilah atau keutamaan, melainkan malah tidak sah gitu ya, malah nggak sah. Kemudian sebetulnya ada lagi kewajiban, ya sekalian kewajiban tawaf selain ini yang tidak disebutkan oleh musonif ada di matan, yaitu ada musarfihi li ghairihi. Tidak ada tujuan lain di dalam tawaf melainkan hanya untuk tawaf. Contohnya gimana? Misalnya gini. Dia tawaf, iya dia tawaf tadi itu, kemudian pas tengah-tengah tawaf, dia pertama jalan ya niatnya muter ini untuk tawaf. Lah kok ngeliat di depan apa? Ada Benzema lagi tawaf juga. Atau Habib Nurmagomedov ya. Lu Benzema di depan. Wes saya tak. Jadi dia majunya ini bukan niat tawaf tapi apa? Mau foto bareng Benzema misalnya. Sehingga dia ketika jalan dia mengalihkan tujuan tawafnya menjadi apa? Pengen selfie sama Benzema. Ini juga menyebabkan tidak sah pada putaran tersebut. Pada putaran yang dia pendorong daripada putaran tersebut bukan untuk tawaf tapi apa? Atau kata ulama katolabil ghorim. Kelihatan orang yang utang sama dia yang selama ini kabur dulu, mumpung ketemu ini misalnya. Kok enak dia misalnya. Nah, di Uber misalnya. Ketika dia ngejarnya itu gara-gara itu, maka tawaf di putaran tersebut itu dianggap tidak sah. Atau dia di belakangnya dia ini ada rombongan perempuan. Kemudian dia maju. Dia lari, dia berburu-buru semata-mata takut kesenggol perempuan. Kalau gara-gara itu putaran tersebut juga tidak sah. Paling enak ikut mazhab Imam Malik tadi itu. Kalau dalam mazhab Imam Malik dalam pembatalan wudhu ya, selama tidak ada syahwat di dalam persentuhan tersebut, maka tidak membatalkan apa? Wudhunya. Selama tidak ada syahwat di dalam bersentuhan, maka tidak batal. Namun yang perlu diingat tadi ya, kalau mau taklid ya sepaket. Mau taklid dalam pembatalannya, ya taklid juga di dalam tata cara wudhunya tadi. Kemudian niat apa? Syarat yang berikutnya sebetulnya adalah niat. Ya, niat di dalam bertawaf tadi itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah boleh kita ikut dengan ashab yang mengatakan ketika kita menyentuh perempuan ketika tawaf yang batal cuma yang menyentuh saja yang belum guys. Oh ya ya. Itu disampaikan sama bimbing haji umroh juga misalnya. Gimana? Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa pembahasan apakah yang batal itu al-lamis wal malmus, yang megang dan yang dipegang atau yang memegang saja. Memang itu ada pendapat tapi pendapat lemah sih sebetulnya. Pendapat lemah.
Kalau pendapat Imam Malik ini kuat dalam mazhab Imam Malik, ya, namun ngikutnya sepaket tadi itu sekalian dengan tata caranya itu. Iya. Kalau barang jatuh sama nggak sama dengan kamu kalau tentang tadi barang jatuh itu? Iya, iya, sama. Maksudnya dia nyari barang jatuh tadi itu. Pokoknya ya, segala niat selain niat tawaf apapun itu, entah barang jatuh atau apapun itu, maka itu jadi dia memalingkan niatnya dari niat tawaf, maka itu bisa apa? Bisa membatalkan. Bisa membatalkan. Ya, gimana? Ngaku mazhab. Oh, taklid maksudnya taklid. Ya, langsung saja. Enggak ada. Enggak ada, langsung niat aja. Langsung niat aja. Ya niat dalam hati bahwa dia berwudu ini dengan tata cara Imam Malik. Itu aja sudah cukup sih. Enggak ada niat secara spesifik untuk pindah madhab dan lain sebagainya. Lagian ini sebenarnya bukan pindah madhab, tapi ngikut Imam Malik dalam satu persoalan tertentu. Dan itu enggak ada masalah. Inilah makna hadis Nabi SAW, ikhtilafu ummati rahmah. Ya kamatul. Perbedaan pendapat daripada ulama umatku ini adalah rahmat. Bisa dibayangin kalau Islam ini cuma satu madhab, wah sulit sekali. Tapi ini bisa kita bayangkan, kita Syafi'i. Namun dalam keadaan mendesak demikian, ya kita bisa pindah di madhab yang lainnya. Seperti itu. Kalau misalkan mengelilingi Ka'bah dari Ustaz, Iya. suatu tawaf itu maksudnya orang tua Ustaz, Iya. tidak kuat untuk berjalan kaki, apa boleh memakai kayak kursi roda? Boleh nggak ada masalah. Boleh nggak ada masalah. Gendong terus. Maksudnya gimana? Ya kan biasanya kan orang-orang sama orang tua itu digendong Ustaz. Oh ya ya. Enggak sih, mau dia pakai kursi roda, kemudian pakai mobil yang dari atas sudah ada masalah. Nggak ada masalah. Helikopter tambah nggak mungkin lagi ya. Termasuk kata ulama bahkan dia mau cepat-cepat. Kenapa? Supaya ketemu temennya. Ini termasuk, jadi hati-hati. Nah, tapi kalau dia ada niat tawaf, tapi ada niat itu, jadi sifatnya apa? Hanya tasyrik saja, hanya menggabungkan saja, maka masih tidak apa-apa. Masih tidak apa-apa. Jadi niat tawaf tetap, tapi ya niat supaya ketemu rombongan temannya ada di depan. Nggak masalah. Tapi kalau cuma niat murni pengen ketemu temannya, atau pengen ketemu Benzema atau siapa tadi itu, ya, atau pengen ketemu orang yang utang sama dia, murni itu saja, maka tidak sah. Iya, sebagaimana kayak sholat. Misalnya ada orang pas mau ruku, gara-gara ada orang mengantem dia, mau diantem pas Allahu Akbar. Dia nginggati dengan apa? Dengan ruku. Jadi dia merunduknya itu gara-gara apa? Mau dipukul sama orang. Ya, rukunya tidak sah ini. Wajib mengulangi lagi, ruku lagi. Ini pun demikian. Kalau jadi penghalang, jadi saja rombongan jadi pagar gitu. Ini kan gitu kan. Ya, Jadi pagar ya supaya nggak ada nggak ada masalah. Nggak ada masalah. niatnya tetap sama sebenarnya tadi. Nggak ada masalah. Maksudnya niat pagar nggak ada. Ini maksudnya niat jalannya itu loh. Nggak, niat pagar nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kan dia niat tawaf juga. Ini yang bermasalah ini kalau murni niat itu toh. Kalau niat tawaf tapi niat yang lain juga, nah itu masih diperbolehkan. Misalnya dia terbiasa jogging pagi misalnya ya, ini jogging di Masjidil Haram misalnya ya, di akhir jogging ini misalnya. Misalnya, waduh, pace saya ini kurang cepet ini, harus tak cepetin demi itu misalnya. Kalau dengan niat tawafnya juga, maka masih diperbolehkan. Ada lagi yang mau dibahas? Ya, kalau gitu sunah-sunahnya sepertinya
kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Sunah-sunahnya ada, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Maksudnya gimana? Ini gimana? Ya. Ya. Iya, harus mengulang selama dia kesenggol tadi itu. Iya, mundur. Atau misalnya waktu dia tawaf ya, kemudian manggil temannya, "Hei," sambil jalan gitu. Sehingga ada beberapa meter di mana Ka'bah tidak di sebelah kirinya, dia harus balik. Dia harus balik di tempat dia berpaling tadi itu. Di tempat dia berpaling. Iya. Maka dari itu yang perlu diperhatikan juga. Kalau orang mencium Hajar Aswad itu ketika tawaf, ya, maka dia mencium Hajar Aswad itu harus memastikan tidak gerak condong melanjutkan tawafnya. Karena kalau misalnya orang, menyium Hajar Aswad ini sambil tawaf, jadi dia sambil jalan, sambil nyium, kemudian sambil nyium Hajar Aswad ini kakinya sambil geser, kemudian dia lanjut. Ini berarti ada sekian meter yang dia tawaf, sebagian area tubuhnya ada di dalam Ka'bah tadi itu, Hajar Aswad tadi. Ya, setelah tawaf selesai semua baru cium tadi. Ada kesunahan-kesunahan yang cukup banyak dan penting untuk dibahas, namun insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Berikutnya, mana terakhir? Masih membahas tentang birrul walidain ya. Kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang pentingnya berbakti kepada orang tua ya. Juga bahwa orang tua itu jasanya tidak bisa kita balas dengan apapun. Baik itu ayah kita, sekalipun ibu kita. Bahkan ibu ini lebih dikedepankan dalam agama oleh Nabi SAW karena seorang ibu ini mempertaruhkan nyawanya di dalam lahirnya anak tadi itu ke dunia. Karena seorang wanita itu ketika melahirkan anak itu dia sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan dikatakan oleh ulama, seorang ibu itu menerima beban pikiran yang diterima oleh anaknya 10 kali lipat daripada apa yang diterima oleh anak tersebut. Nah, maka dikatakan jangan kita itu sembarangan diceritakan kepada ibu, ya. Karena mungkin yang kita ceritakan itu berat bagi kita, kemudian beratnya sekilo bagi kita misalnya, beratnya sekilo, dan mungkin 3 hari seminggu sudah hilang itu. Tapi ketika itu kita tumpahkan, kita curahkan kepada ibu kita, maka yang sekilo itu di beliau jadi 10 kilo. Yang harusnya kita pikirkan 3 hari, menjadi 3 minggu, menjadi 3 bulan, bahkan lebih dalam pemikiran beliau tadi. Ya. Hanya saja ada ibu yang menampakkan kesusahannya, ada yang tidak menampakkan. Gitu ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya hadis yang kita insya Allah sering mendengar, qala rajulun, seorang berkata, ini dalam hadis yang sahih ya. Ya Rasulullah, wahai Nabi, man ahakun nas bihusni sahabati. Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk saya rawat, saya temani dengan sebaik mungkin? Karena kita ini kan makhluk sosial ya, kita berhubungan dengan siapapun.
Namun kata orang ini, siapa ya Rasulullah? Orang yang paling berhak saya prioritaskan nomor satu. Nomor satu. Maka kata Nabi, ummuka. Oke, ibu ya. Kemudian sahabat ini tanya, qala summaman. Kemudian setelah ibu ya Nabi, qala ummuka, ibumu. Qala summaman, qala ummuka, ayahmu. Apa ibumu? Sebanyak 3 kali. Qala summaman, setelah itu baru. Ya, dikatakan lagi, kemudian siapa wahai Nabi? Qala abuka, ayahmu. Nah, jadi di sini Nabi SAW ya, beliau mengulangi ibumu ini sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat baru ayah. Ini bukan berarti juga menjadi dalil menyepelekan ayah dibanding ibu ya. Nah, melainkan ini bagaimana Islam itu menjunjung tinggi ya seorang ibu. Nah, tidak terlepas seorang ayah karena dikatakan jika seorang ibu itu mengandung anaknya di perut beliau selama 9 bulan, maka seorang ayah itu akan mengandung anaknya selama hidupnya di dalam pemikiran beliau. Ya, seorang ayah itu selalu yang dipikirkan siapa? Anaknya dan anaknya, bukan hanya 9 bulan tapi seumur hidupnya. Bahkan suatu ketika yaitu sahabat namanya Jahimah. Beliau tanya, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Nabi, aratu an aghzu, saya pengen ikut perang ya Rasulullah. Wa qad ji'tu astasyiruka. Ya Nabi, saya ini pengen ikut perang, tapi saya pengen musyawarah samamu ya Nabi. Gimana nih, saya ikut perang apa enggak? Maka ditanya sama Nabi, Nabi ini kan gini ya, Nabi itu kalau ada pertanyaan, Nabi itu menjawab sesuai dengan kondisi daripada penanya tadi itu. Karena ada kalanya beberapa pertanyaan yang sama, jawabannya itu berbeda-beda. Tergantung siapa yang tanya. Ini ketika Jahimah tanya kepada Nabi, kemudian pengen berangkat perang kan, Nabi tanya balik, halaka min wahai Jahimah, ibumu masih hidup? Qala na'am, iya Nabi, masih hidup ibu saya. Maka dijawab, falzamha, maka jihadlah kamu dengan melazimi, menemani, memenuhi kebutuhan daripada ibumu. Fa innal jannata inda rijliha, karena sesungguhnya surgamu itu ada di dalam apa? Ada di bawah telapak kaki daripada ibumu tadi itu. Jadi nggak sembarangan, dan ini bukan cerita hayalan, ini bukan fiktif, ini bukan dongeng. Lah, benar-benar apa? Al jannah inda tahta aqdamil ummahat. Surga itu betul-betul di bawah apa? Telapak kaki ibu. Dalam artian apa? Surgamu ya ibumu tadi itu. Surga dunia, surga akhirat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu tergantung bagaimana orang bermuamalah dengan ibunya tadi itu. Seperti apapun ibunya. Ya seperti apapun ibunya. Bahkan dalam hadis Sayyidina Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, ma min waladin barin yanduru ila walidayhi nadrata rahmatin. Tidak ada seorang anak yang berbakti, yang memandang kepada orang tuanya dengan pandangan rahmat. Illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabruratan. Tidaklah kata Nabi, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian memandang orang tuanya dengan pandangan yang rahmat. Bukan dipendelii ya, bukan dimelototin, atau dengan pandangan meremehkan. Lah, ini dipandang dengan pandangan rahmat. Melainkan kata Nabi, Allah catat setiap pandangan rahmatnya kepada orang tuanya itu, setiap pandangan itu 1 kali ibadah haji, 1 kali pahala ibadah haji. Loh, kata sahabat, wa inna dharakulla yaumin mi'amarrah. Loh ya Nabi, sekalipun setiap hari itu memandang 100 kali. Kata Nabi, na'am, ya. Allahu akbar wa atyab. Jangan kamu memustahilkan hal demikian. Loh ya apa, sehari bisa 100 kali ibadah haji. Wah, ini orang luar tahu khurafat ini ya. Oh ya, waduh, haji 100 kali. Musyrikin. Loh. Ini hadisnya Nabi.
Kata sahabat, ya Rasulullah meskipun setiap hari 100 kali mandang. Iya. Seolah-olah Nabi ingin menunjukkan apa? Kamu tidak usah mengherankan hal tersebut. Allahu Akbar wa atiyab. Allah Ta'ala itu jauh lebih dahsyat kebesaran beliau dan jauh lebih baik di dalam membalas daripada apa yang kamu pikirkan itu hal yang besar. Kalau kamu memikirkan haji 100 kali pahalanya itu, dengan 100 kali pandang itu hal yang besar bagimu, maka bagi Allah itu hal yang kecil sekali. Allahu Akbar wa atiyab. Allah Ta'ala itu jauh lebih besar. Tuhan yang maha agung untuk memberikan hal-hal seperti itu. Wa atiyab, dan Allah maha pembalas dengan sebaik mungkin. Sehingga para ulama beliau menjelaskan, jika memandang orang tua dengan pandangan rahmat saja, memandang dengan pandangan rahmat saja, itu bisa menghasilkan pahala, maka bagaimana dengan menggembirakan hatinya, maka bagaimana dengan berkhidmat kepadanya, ya, maka bagaimana dengan menjadikan beliau ridho kepada kita. Waduh, yes. Selesai gitu ya, selesai. Karena bahkan Allah Ta'ala menggantungkan ridhonya kepada orang tua. Wes itu rumusnya demikian. Allah Ta'ala meletakkan ridhonya di dalam ridho orang tua tadi. Ridho orang tua. Kemudian ada lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi SAW beliau bersabda, dakhaltul jannata, saya ketika masuk ke dalam surga. Nabi itu ketika Mi'raj kan dijak mampir-mampir ya, ke surga, diperlihatkan neraka. Dakhaltul jannata, saya ketika masuk ke dalam surga, fasami'tu fiha qira'atan, saya ini kok dengar orang lagi ngaji. Loh, siapa ini ngaji di surga ini? Ngaji Quran. Fakultu man hadha, maka Nabi tanya, loh suara siapa ini? Dijawab, Harithah bin Nu'man. Wahai Rasul, ini suaranya Harithah bin Nu'man. Maka dijawab, kadzalikumul bir, ya ini balasan daripada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wa kana abarranas bi ummih, Harithah bin Nu'man ini adalah seorang yang terkenal sangat berbakti kepada ibu beliau tadi itu. Kemudian ini hadis yang cukup ekstrim ini ya, riwayat yang cukup ekstrim. Ini tentang berbakti kepada orang tua. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau menyatakan, kanat tahti imra'atun uhibbuha. Saya itu pernah punya istri yang sangat saya cintai, kata beliau. Wa kana Umar yakrauha, tapi bapak saya, Umar, itu enggak senang sama perempuan ini. Faqala li tolikha, maka beliau mengatakan kepadaku, ceraikan saja itu wahai Abdullah bin Umar, ceraikan itu aja. Wa abi itu, dan saya tetap tidak mau menceraikan. Maka Sayyidina Umar datang ke Nabi dan curhat, menceritakan bahwa istrinya, putranya ini bukan perempuan yang bagus dan sebagainya. Dan beliau memerintahkan kepada putranya untuk menceraikan, tapi putranya tidak mau menceraikan. Ada cerita Sayyidina Umar ini kepada Nabi SAW. Faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyatakan kepadaku, tolikha, ceraikan itu wahai Abdullah. Akhirnya apa? Akhirnya diceraikan. Nah, ini tapi konteksnya yang memerintahkan cerai siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau menimbang masalah dan mafsadah yang nyata terlihat daripada menantu perempuannya tadi itu. Nah, kemudian pada akhirnya beliau pun mentaati daripada hal tersebut. Ini sebetulnya mirip dengan apa yang ada dalam hadis sahih, yaitu tentang kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, yang kala itu Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim kala itu dalam hadis yang sahih
kembali ke Mekah. Tapi tidak ketemu Nabi Ismail. Ketemu sama seorang wanita dan Nabi Ibrahim paham kalau ini istrinya. Nabi Ibrahim langsung tanya, mana suamimu? Pergi bekerja. Oh, bagaimana kehidupan kalian? Ditanya sama Nabi Ibrahim. Mertuanya ini padahal kan. Bagaimana kehidupan kalian? Ternyata wanita ini mengeluh. Hidup kami ini susah pak, hidup kami itu gini. Oh iya, nanti kalau suamimu datang, bilangi ya, tangga rumahnya diganti aja. Isyarat gitu ya, tangga rumahnya diganti aja. Kemudian ketika Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail merasa ini bapaknya dari sini, tapi tidak ketemu. Terus ditanya sama istrinya, tadi ada ketemu sama orang enggak? Dijawab, iya. Ketemu tadi orang laki gini. Oh iya. Terus apa yang dia katakan? Dia tanya kamu. Oh iya, terus kamu bilang apa? Ya saya bilang kamu keluar gini. Ada enggak? Terus apa lagi? Ya dia tanya keadaan kita. Apa katamu? Ya saya jelaskan keadaan kita ini sulit gini. Penuh dengan keluhan. Oh iya, apa lagi katanya? Katanya kamu suruh ganti tangga rumahnya. Oh iya, ketahuilah itu isyarat saya disuruh nyeraikan kamu. Maka diceraikan. Selang waktu kemudian Nabi Ismail nikah lagi dengan seorang wanita yang lain. Kemudian datang lagi Nabi Ibrahim di masa itu. Dia ketemu lagi sama Nabi Ismail, putranya itu. Kemudian ditanya, paham Nabi Ibrahim kalau ini menantunya, istrinya Nabi Ismail. Ditanya, kamu siapa gini. Oh iya, mana suaminya? Suami saya kerja juga waktu itu. Oh iya, bagaimana keadaan kalian dalam rumah tangga ini? Alhamdulillah keadaan kami gini. Yang ini tidak ngeluh. Yang ini apa? Bersyukur, ditunjukkan yang enak-enak ke orang tadi itu. Nggak buka aib dalam keluarga, tapi apa? Dibuka yang enak-enak tadi itu. Oh iya, nanti kalau suamimu pulang, bilang ya, suruh tetapkan tangga rumahnya ini. Tangga rumah apa begini? Oh iya wis ya Pak. Nah, ketika sama persis Nabi Ismail ketika pulang ditanya, iya ada orang tanya gini. Oh iya terus tanya keadaan kita. Iya tak jelasin keadaan kita. Khair gini. Oh iya terus apa katanya? Disuruh tetapkan tangga rumah. Oh iya itu maksudnya beliau setuju dan beliau merestui kamu sebagai istri saya. Kayak gitu. Tapi ini wallahu a'lam ya. Nah, ini semata-mata Sayyidina Umar bin Khattab ya dan Nabi Ibrahim yang melihat dengan banyak POV ya, POV. La ilaha illallah. Nah, ulama menyatakan ada di sini kalau memang lu ya apa ini kok menceraikan gara-gara orang tuanya, maka ulama menjelaskan in kanal haq fi janibil walidain, kalau memang yang benar itu pada sisi orang tua, maksudnya apa? Naudzubillah min dzalik. Misal suaminya ini pecandu khamar atau nggak pernah sholat, memang orang tuanya nggak cocok dengan anak laki ini, nggak sholat, minum khamar dan seterusnya. Kemudian apa? Memerintahkan untuk pisah ya, maka berpisah ini hukumnya wajib. Atau misal perempuannya ini nggak tepat, maka ngikutin orang tua hukumnya wajib. Wa illa fahuwa jaiz. Tapi kalau apa yang difikirkan orang tua itu hanya asumsi saja, bukan kebenaran, maka tidak wajib mengikuti orang tua dari sini. Tapi hukumnya boleh saja, tapi tidak wajib. Sayyidina Abdullah bin Umar suatu ketika melihat rajulan yatufu bil Ka'bah hamilan ummahu ala raqabati. Melihat orang gendong ibunya tawaf. Kemudian bilang, "Ya Ibnu Umar, atara anni jazaituha?" Wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, bagaimana pendapatmu? Apakah saya sudah berhasil membalas jasa-jasanya ibu saya ini? Kata beliau, "La wala bitalqah wahidah." Ya. Bahkan tidak setara dengan gendongmu ini muter-muter dari rumahmu ini, tidak sebanding dengan satu nafas yang dia keluarkan ketika berusaha melahirkan engkau dahulu. Walakinnaka ahsanta, tapi engkau telah berbuat baik, bagus. Wallahu yusibuka alal qalil katsiran, dan semoga Allah membalasmu dengan amal yang kecil ini dengan pahala yang banyak dan melimpah.
Juga yang terakhir itu ya, hadis yang sepertinya sudah pernah saya sampaikan, yaitu apa? Ketika ada 3 orang soleh lagi berjalan, kemudian kehujanan dan mereka masuk ke dalam gua. Pas masuk ke dalam gua, tiba-tiba apa? Batunya jatuh, geser nutup mereka tadi. Akhirnya mereka masing-masing rapat dan menyatakan, unduru a'malan amil tumuha lillahi khalisatan. Wis kita ini kepepet. Kita ini harus gerak cepat. Mari kita masing-masing di antara 3 ini, kita lihatlah teliti masing-masing di antara kita kepada amalan-amalan kita selama kita ini hidup. Cari amalan yang sekiranya itu pasti ikhlas dan kita minta pertolongan kepada Allah dengan amal ikhlas itu tadi. Semoga Allah membantu kita. Akhirnya salah satu itu bilang, ya Allah, saya itu punya 2 orang tua yang sudah tua. Dan saya juga punya anak perempuan yang masih kecil, yang saya biasa mengambilkan susu untuk kebutuhan anak-anak saya itu. Ya. Dan biasanya setiap saya ini ngambil susu, wahai Nabi, pasti, ya Allah, pasti saya ngasih ke orang tua saya dulu, baru saya kasih ke anak saya. Ternyata suatu ketika waktu saya ini bawa susu untuk orang tua dan anak-anak saya, ketika saya datang ke orang tua saya, mereka sudah tidur. Dan semalam itu saya tunggu bangunnya mereka sampai pagi, dan saya tidak memberikan kepada anak saya sebelum orang tua saya tadi itu. Saya datang kepada mereka dan saya nggak mau banguni mereka. Saya takut mereka kebangun. Dan saya juga tidak mau mendahulukan putri saya sebelum orang tua saya. Padahal putri saya ini sudah merengek di bawah kaki saya. Ya Allah. Dan terus seperti itu sampai terbit fajar, subuh, mereka bangun. Dan saya persembahkan susu itu kepada orang tua saya. Jika ya Allah, amalan saya itu berkhidmat kepada mereka ikhlas semata-mata karenamu, maka selamatkanlah kami dengan terbukanya batu yang menutup daripada gua ini. Akhirnya geser tadi itu batu, ya dengan ketulusan orang ini di dalam birrul walidain kepada orang tuanya tadi. Mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam. Ada yang bertanyakan hal ini atau yang lain? Tidak apa? Cukup kayaknya ya. Wallahu a'lam.